when I have this on my sleeve, and you're gonna ask me if I'm in a terrorist organization because I'm Muslim. واجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا تقبل الله ربنا اغفر لي ولوالدي السلام عليكم ورحمة الله. You get tired. Yeah. It's like, wow, here we go again. We gotta put on that armor and go out into the battlefield and go through this again. What kind of Muslim are we? Are we striving to be excellent Muslims as Rasulullah, the Messenger of God? Ribuan tentara Amerika Serikat masuk Islam. Meskipun ada retorika negatif yang diciptakan untuk memburuk-burukkan agama Islam, tapi nyatanya agama ini bertumbuh paling pesat di Amerika Serikat dan telah memberikan kontribusi besar bagi negara itu termasuk dalam militer. ABC News mewartakan, terdapat 5.896 Muslim yang diidentifikasi bertugas di militer pada 2020. Hal itu menurut laporan Departemen Pertahanan AS. Dengan rincian, Angkatan Darat berjumlah 3.350, Angkatan Laut 1.036, Angkatan Udara 765, dan Korps Marinir berjumlah 545 orang. Sementara total anggota militer aktif Amerika Serikat per 28 Februari 2020 dilansir Wikipedia adalah 1.359.685 prajurit dengan tambahan 799.845 orang di 7 komponen cadangan. Melihat dari data jumlah tersebut, tidak semua anggota prajurit melaporkan keyakinan mereka. Di tahun 2019 saja terdapat 400.000 anggota yang belum melaporkan keyakinan mereka. Jadi jumlah total muslim saat ini yang bertugas di militer AS kemungkinan lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari data dan perkembangan agama Islam di AS khususnya dan dunia secara umum. Militer AS mempersilahkan personilnya untuk melaporkan kepercayaan yang mereka anut, bahkan menuliskannya dalam kalung pengenal yang biasa dikenakan oleh seorang prajurit ketika ditugaskan ke medan perang. Alasannya adalah untuk memudahkan pihak militer melakukan pemakaman apabila yang bersangkutan tewas sesuai kepercayaan yang dianut prajurit tersebut. Seorang mantan tentara AS, Daud Salam, memutuskan pindah agama menjadi Islam di tahun 1975. Saat itu umurnya baru 18 tahun, ia pensiun dari Angkatan Darat AS pada tahun 2002. Jika Anda prajurit di Angkatan Darat AS dan Anda Muslim, Anda tidak perlu malu dan tidak punya alasan untuk menyembunyikan keyakinan Anda itu, ujar Daud dalam sebuah video yang diunggah di YouTube. Sementara ketika Donald Trump mengatakan pada musim gugur lalu bahwa ia akan mempertimbangkan untuk membuat Muslim di Amerika Serikat membawa kartu identitas khusus, Tayyip Rashid merogoh dompetnya dan mengeluarkan ID militernya, kemudian memposting gambarnya secara online. Ia menuliskan, "Hey, the real Donald Trump. Aku seorang Muslim Amerika dan aku sudah membawa lencana ID khusus. Di mana punyamu?" Menarik pula kisah Michael Barnes yang kini telah berganti nama menjadi Khalid Sabas. Ia lahir di Alexandria, Louisiana, 49 tahun yang lalu. Sama sekali tidak pernah terbersih dalam benaknya akan memeluk Islam dan menjadi pembimbing agama Islam di kemiliteran Amerika Serikat seperti dirinya saat ini. Dia tidak hanya ingin membantu Muslim, tidak hanya ingin membantu Kristiani, tetapi dia ingin membantu semua orang yang terkekang. Tidak jarang, tentara yang dibimbingnya kemudian masuk Islam. Secara keseluruhan, Angkatan Darat telah meningkatkan inklusivitas budaya Islam. Kebebasan beragama memungkinkan tentara Muslim menunaikan ibadah sholat Jumat. Bahkan saat ini tentara Muslim diberi pilihan untuk mengenakan jilbab dan laki-laki untuk memiliki jenggot. Berdasarkan survei dan penelitian demografis oleh Pew Research Center dan berbagai sumber, ditaksir ada 3,45 juta Muslim yang tinggal di Amerika. Amandemen pertama Konstitusi Amerika sendiri menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga Amerika. Walaupun kebebasan beragama dijamin Konstitusi Amerika Serikat, toleransi masih menjadi tantangan besar di negara tersebut. Sebelumnya juga beredar kabar umat Muslim tumpah ruah tunaikan sholat maghrib berjamaah di AS. Sebuah video beredar di sosial media yang menyatakan bahwa umat Muslim di Amerika Serikat memenuhi jalan raya untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di tengah pandemi COVID-19. Pada Jumat 1 April 2020 kemarin, akun Facebook Hafiz Okta Sanjaya mengunggah sebuah video di mana tampaknya banyak orang Muslim di Amerika Serikat yang sedang melaksanakan sholat berjamaah di sekitar jalan raya. Dalam informasi yang ditulis pada unggahan tersebut menyatakan,
bahwa kondisi tersebut terjadi di Amerika Serikat ketika umat muslim melaksanakan sholat maghrib. Situasi dan kondisi tadi malam di Amerika Serikat saat tiba masuk sholat maghrib, masyarakat kaum muslim berbondong-bondong menunaikan sholat berjamaah di masjid sampai tumpah ruah di jalan raya. Begitulah tulis dari akun Facebook Hafiz Okta Sanjaya dikutip pikiranrakyat.com. Ia juga mengungkapkan bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Amerika, pemerintah setempat memberikan kesempatan pada umat Islam untuk beribadah secara terbuka dan memperbolehkan suara dari volume masjid untuk dibesarkan. Sebelum COVID-19 datang di Amerika, suara volume masjid tidak dibolehkan keluar. Ke AS kini tak berkutik COVID-19 porak-porandakan mereka. Padahal jauh When I have this on my sleeve, and you're going to ask me if I'm in a terrorist organization, because I'm Muslim. واجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي السلام عليكم ورحمة الله. You get tired. Yeah. It's like, wow, here we go again. We gotta put on that armor and go out into the battlefield and go through this again. What kind of Muslim are we? Are we striving to be excellent Muslims as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the messenger of God? Meskipun ada retorika negatif yang diciptakan untuk memburuk-burukkan agama Islam, tapi nyatanya agama ini bertumbuh paling besar di Amerika Serikat dan telah memberikan kontribusi besar bagi negara itu termasuk dalam militer. ABC News mewartakan, terdapat 5.896 Muslim yang diidentifikasi bertugas di militer pada 2020. Hal itu menurut laporan Departemen Pertahanan AS. Dengan rincian, Angkatan Darat berjumlah 3.350, Angkatan Laut 1.036, Angkatan Udara 765, dan Korps Marinir berjumlah 545 orang. Sementara total anggota militer aktif Amerika Serikat per 28 Februari 2020 dilansir Wikipedia adalah 1.359.685 prajurit dengan tambahan 799.845 orang di 7 komponen cadangan. Melihat dari data jumlah tersebut, tidak semua anggota prajurit melaporkan keyakinan mereka. Di tahun 2019 saja terdapat 400.000 anggota yang belum melaporkan keyakinan mereka. Jadi jumlah total muslim saat ini yang bertugas di militer AS kemungkinan lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari data dan perkembangan agama Islam di AS khususnya dan dunia secara umum. Militer AS mempersilahkan personilnya untuk melaporkan kepercayaan yang mereka anut, bahkan menuliskannya dalam kalung pengenal yang biasa dikenakan oleh seorang prajurit ketika ditugaskan ke medan perang. Alasannya adalah untuk memudahkan pihak militer melakukan pemakaman apabila yang bersangkutan tewas sesuai kepercayaan yang dianut prajurit tersebut. Seorang mantan tentara AS, Daud Salam, memutuskan pindah agama menjadi Islam di tahun 1975. Saat itu umurnya baru 18 tahun, ia pensiun dari Angkatan Darat AS pada tahun 2002. Jika Anda prajurit di Angkatan Darat AS dan Anda Muslim, Anda tidak perlu malu dan tidak punya alasan untuk menyembunyikan keyakinan Anda itu, ujar Daud dalam sebuah video yang diunggah di YouTube. Sementara ketika Donald Trump mengatakan pada musim gugur lalu bahwa ia akan mempertimbangkan untuk membuat Muslim di Amerika Serikat membawa kartu identitas khusus, Tayyip Rashid merogoh dompetnya dan mengeluarkan ID militernya, kemudian memposting gambarnya secara online. Ia menuliskan, "Hey, El Real Donald Trump, aku seorang Muslim Amerika dan aku sudah membawa lencana ID khusus. Di mana punyamu?" Menarik pula kisah Michael Barnes yang kini telah berganti nama menjadi Khalid Sabas. Ia lahir di Alexandria, Louisiana, 49 tahun yang lalu. Sama sekali tidak pernah terbersih dalam benaknya akan memeluk Islam dan menjadi pembimbing agama Islam di kemiliteran Amerika Serikat seperti dirinya saat ini. Dia tidak hanya ingin membantu Muslim, tidak hanya ingin membantu Kristiani, tetapi dia ingin membantu semua orang yang tertekan. Tidak jarang, tentara yang dibimbingnya kemudian masuk Islam. Secara keseluruhan, Angkatan Darat telah meningkatkan eksklusivitas budaya Islam. Kebebasan beragama memungkinkan tentara Muslim menunaikan ibadah sholat Jumat. Bahkan saat ini tentara Muslim diberi pilihan untuk mengenakan jilbab dan laki-laki untuk memiliki jenggot. Berdasarkan survei dan penelitian demografis oleh Pew Research Center dan berbagai sumber, ditaksir ada 3,45 juta Muslim yang tinggal di Amerika. Amandemen pertama Konstitusi Amerika sendiri menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga Amerika. Walaupun kebebasan beragama dijamin Konstitusi Amerika Serikat, toleransi masih menjadi tantangan besar di negara tersebut.